Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang review jurnal internasional yang sudah review sebelumnya. Kelompok 4 mengambil jurnal A Control Trial of Psychological Treatment of the Irritable Bowel Syndrome. Yang anggota kelompok 4 sendiri ada Siti Hoirun Nikmah, Diana Vita Anggi, Yurika Nurfadila, dan saya sendiri Rita Intan Marlina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait latar belakang dari jurnal yang sudah kami review. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan dari pasien sindrom iritasi usus besar atau Irritable Bowel Syndrome. Pengobatan psikologis dilakukan pada pasien tersebut karena tidak dapat merespon terhadap pengobatan medis yang standar. Di dalam latar belakang pada penelitian artikel jurnal tersebut itu didukung oleh beberapa orientasi kesehatan daerah yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian eksperimen tersebut. Penelitian ini itu penting karena Irritable Bowel Syndrome sendiri merupakan gangguan umum yang dapat menyebabkan gejala usus yang mengganggu seperti diare, sembelit, sakit perut, dan perubahan pada pola buang air besar. Penulis pada penelitian ini juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa dokter yang sudah mengizinkan untuk mempelajari atau untuk menjadikan pasiennya sebagai partisipan dalam penelitian ini. Dan hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengobatan psikologis itu efektif pada 2/3 pasien dari Irritable Bowel Syndrome sendiri yang tidak merespon pengobatan medis standar tadi. Penelitian ini itu melibatkan penilaian gejala usus dan kejiwaan pasien sebelum dan setelah pengobatan serta analisis statistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan perbaikan. Pada temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengobatan psikologis itu layak dipertimbangkan sebagai opsi pengobatan untuk pasien dengan Irritable Bowel Syndrome yang sulit diobati. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hubungan antara gejala kejiwaan dan gejala usus pada pasien dengan Irritable Bowel Syndrome. Selanjutnya, pasien yang mengalami perbaikan dalam gejala kejiwaan juga mengalami perbaikan dalam gejala usus dan perbaikan ini dapat dipertahankan setelah 1 tahun. Faktor-faktor seperti kecemasan, depresi, nyeri terus-menerus, dan durasi gejala juga mempengaruhi prediksi hasil pasien setelah dilakukannya pengobatan psikologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengobatan psikologis yang diberikan kepada pasien dengan sindrom iritasi usus besar yang tidak merespon pengobatan medis standar biasa. Sedangkan variabel terikatnya adalah perbaikan gejala usus dan kejiwaan pada pasien setelah menerima pengobatan psikologis. Dan juga confounding variabelnya adalah faktor-faktor seperti kecemasan, depresi, nyeri, dan gejala yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasien sindrom iritasi usus besar tersebut. Nah, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa pengobatan psikologis akan efektif dalam meredakan gejala usus dan kejiwaan pada pasien dengan sindrom iritasi usus besar yang tidak merespon saat diberikan pengobatan medis standar atau biasa. Oke, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Penelitian ini melibatkan partisipan sebanyak 102 orang pasien dengan gangguan atau sindrom iritasi usus besar yang tidak merespon terhadap pengobatan medis standar. Kemudian ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan one group, pretest, dan post-test design.
Subjek akan menerima pengobatan secara psikologis dan akan diukur gejala usus dan kejiwaan sebelum dan setelah pengobatan. Kemudian ada pengukuran variabel dependen. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah perbaikan usus dan gejala kejiwaan pada pasien dengan sindrom iritasi usus besar setelah menerima pengobatan psikologis. Selanjutnya ada prosedur eksperimen. Nantinya, pasien akan dinilai menggunakan skala psikiatri dan skala Hamilton dan skala kecemasan klinis selama periode 12 minggu penelitian. Setelah itu, peneliti juga menggunakan wawancara dengan metode atau model percakapan Hobson dan pita relaksasi untuk digunakan oleh pasien. Setelah pengobatan, perbaikan gejala usus dan kejiwaan ini akan diobservasi selama 3 bulan. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini efektif untuk 2/3 pasien yang mengalami sindrom iritasi usus besar yang tidak merespon terhadap pengobatan medis standar. Pasien tersebut juga mengalami perbaikan dalam kejiwaannya. Bahkan perbaikan ini juga dapat bertahan selama 1 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengobatan psikologis dapat menjadi pilihan untuk pasien dengan sindrom iritasi usus besar yang tidak merespon pada pengobatan medis standar. Adanya perbaikan kejiwaan dan gejala iritasi usus besar menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek psikologis dalam penanganan kondisi ini. Oke, yang terakhir yakni review. Kelebihan desain one group pre-test post-test design yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk mengevaluasi perubahan sebelum dan sesudah intervensi pada setiap subjek. Nah, desain ini memungkinkan untuk mengidentifikasi perubahan dalam gejala usus dan kejiwaan setelah pengobatan psikologis pada setiap pasien secara spesifik. Nah, kelemahan dalam desain ini yakni kurangnya kelompok kontrol yang memungkinkan untuk membandingkan efek pengobatan psikologis dengan kelompok yang tidak menerima intervensi atau menerima intervensi lain. Sekian penjelasan review dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.